Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, muliakan, banggakan Dewan Pengawas Syariah Dr. Mawardi Muhammad Saleh, dan juga segenap direksi dan komisaris yang hadir di sini, dan juga Dr. Oni insya Allah akan sebentar lagi bergabung, dan Dr. Andy izin karena ada acara pada saat yang bersamaan, kita acaranya mendadak, jadi beliau sudah ada acara lebih dahulu, dan juga segenap PLC, segenap ALC, segenap SLC, dan seluruh RED yang hadir pada saat ini, serta menyapa seluruh agen-agen HNI di seluruh Indonesia yang mengakses lewat HNI TV, serta seluruh staf dan karyawan yang membantu acara ini. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Kita sangat bergembira dan bersemangat dengan hari ini, merinding tadi dengan arahan Dr. Mawardi. Subhanallah, tuh kayaknya udah semua itu. Tinggal dibacain SK-nya aja. Ya, sudah intisarinya semua sudah disampaikan oleh Dr. Mawardi, bahwa kita sukses itu karena komitmen kita dengan syariah. Di situ ya. Apalagi memang syariah yang sudah kita rumuskan, aturan-aturan main yang sudah kita rumuskan ternyata sinkron dengan hukum positif, baik yang ada di APLI dengan di Kemendak. Nah, itu jadi harusnya sangat powerful sekali untuk kita tinggal melaksanakannya gitu. Bahkan yang luar biasa yang bikin kita merinding adalah dokter mengatakan yang paling penting adalah kita ini komitmen dengan syariah. Wah, walaupun bonus kecil gitu. Nah, artinya bonus besar tapi komitmen dengan syariah, itu lebih baik lagi. Bahkan tadi dokter mengatakan tidak masalah mundur selangkah untuk kemajuan kita yang ke depan. Dan dokter juga mengatakan sangat serius dalam hal ini karena ini adalah masir dari syarikah, masirnya HNI ini. Ini kita membicarakan hari ini, kenapa penting sekali? Ini adalah membicarakan nasib HNI, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita lihat sejarah, banyak perusahaan-perusahaan MLM pada masa-masa lalu yang tidak mengantisipasi hal ini, yang kita bicarakan saat ini, mereka menemui kehancuran. Ya, ada beberapa perusahaan MLM yang turun drastis, bahkan hancur ketika mereka mengembangkan, mengatur-atur jaringan, membuat grup-grup yang diatur oleh grup, yang disebut dengan full matrix dan sebagainya, yang tujuannya adalah agar bisa menyerap bonus secara optimal, tapi pada ujung-ujungnya, pada hasilnya adalah muncul produk-produk dengan harga murah di pasaran. Ya, karena itu semua menggunakan rekayasa, yang akhirnya banyak perusahaan yang tadinya meroket tinggi omsetnya, tapi kemudian hancur luluh ketika tidak mengantisipasi hal ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bimbingan kepada kita pada hari ini, kita mampu mengantisipasinya dan kita mengadakan acara hari ini. Maka karena ini adalah masir syarikah, ini adalah masirnya HNI, kita penting sekali untuk hari ini memahami dan juga melaksanakan hal ini. Bapak Ibu sekalian, mimpi kita masih terlalu jauh kalau kita memahami visi dari HNI setelah kita menjadi pemimpin di industri, di pasar, ya, pemimpin pasar, di industri network marketing, industri penjualan langsung berjenjang. Kemudian kita mengembangkan misi yang lebih besar lagi untuk menjadi pemimpin dari pasar halal, dari industri halal dunia. Ya, Indonesia, subhanallah, itu masih jauh banget. Jadi ibaratnya kita ini baru berada di lembah, di gunung yang puncak tingginya itu akan kita capai, kita baru berada di sebuah lembahnya. Itu seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian kita keenakan di lembah, bahkan rebutan tanah di lembah. Kita buka ladang di lembah tersebut, karena semakin tinggi semakin indah, semakin tinggi semakin subur tanahnya, semakin banyak rezekinya. Ibaratnya begitu. Jangan kemudian kita
keenakan di lembah ini, bahkan berantem di lembah ini, merugikan orang lain di lembah ini, gitu ya. Maka kita harus sama-sama luruskan lagi visinya tuh. Puncak ujungnya masih jauh sekali. Kebesaran HNI yang bisa dicapai masih jauh besar. Jangan sampai kemudian kita sampai di sini, keenakan di sini. Ini bukan tempat yang nyaman ini, bukan tempat yang aman karena mudah kena longsor, mudah kena guyuran tanah dan sebagainya, sehingga kita bisa hancur kalau berada di lembah ini. Dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa memang kita mengadakan FGD kemarin, mengundang PLC dan mengundang undang-undangan para ahli yang lainnya dengan metodologi yang baik, fokus group discussion untuk mencari apa root cause, akar problem dari kenapa HNI dalam tahun terakhir itu mengalami stagnasi. Ya, kita bisa saja mengatakan karena faktor pandemi, tapi kita ingin menggali lebih lanjut. Dan kita dapatkan bahwa root cause ada 4 yang sudah disebutkan oleh Pak Basit tadi, tapi yang paling akar, ya, yang paling root itu adalah dumping produk. Dan ini semua kita rasakan. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, para LED yang hadir di sini tidak semua merasakan, ya tidak, karena ada yang belum kebagian. Tapi daerah-daerah seperti Surabaya, Malang dan sekitarnya, Jogja, Jakarta, itu sudah diguyur dengan produk-produk dumping ya. Apalagi sekarang semua sudah online. Jadi efeknya pun sudah mulai dirasakan di seluruh Indonesia karena orang bisa order produk-produk kita dengan harga di bawah yang ditentukan. Yang tentunya ini akan mematikan bisnis kita, yang akan membahayakan bisnis kita. Sehingga yang terjadi sekarang adalah Bapak Ibu sekalian, omset perusahaan tidak terlalu turun, bahkan stabil, ya stabil. Omset perusahaan stabil aja. Tapi bonus-bonus Bapak Ibu sekalian para leader turun, betul nggak? Coba kenapa yang terjadi? Omsetnya stabil, tapi kenapa bonus turun? Nah, itulah yang terjadinya penzoliman karena omset perusahaan ini keuntungannya dinikmati oleh orang-orang yang melakukan kecurangan, yang menjual di bawah harga pasar, yang membanjiri produk-produk di marketplace dengan harga-harga dumping, harga-harga di bawah pasar. Itu yang menjadi masalah. Di lapangan kita akan jumpai, kita susah prospek. Kita baru prospek, membanggakan, mensiarkan produk-produk HNI, ini MHS, ini extra food, harganya Rp60.000 kalau menjadi agen, kalau nggak agen sekian. Mereka bilang, Pak, ini kok saya coba googling ada di Tokopedia harganya Rp45.000. Bagaimana ini? Ya, habislah kita. Itu yang dokter bilang kemudian bisa dibilang penipu ini. Penipu. Karena ulah-ulah demikian kita semua kena masalah. Sehingga saudara sekalian, ini menjadi hal yang sangat penting sekali ya. Dan ini membahayakan yang tadi saya sebutkan, banyak perusahaan kemudian hancur, perusahaan kemudian gulung tikar karena tidak mengantisipasi hal ini. Maka ini harus kita perbaiki. Sehingga saudara sekalian, kita akan siap melejit dimulai dari Ramadan ini, dan nanti insya Allah habis Lebaran kita mau safari dakwah. Ini kabar gembira buat Bapak dan Ibu sekalian. Kita mau safari dakwah dengan menggunakan mobil. Mobilnya juga mobil yang ada syarat tertentu ya, biar punya daya izzah, punya harga diri. Nanti mobilnya dibungkus dengan stiker, pakai branding. Ada 3 tempat yang akan 3 rute, Jawa, Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian utara, insya Allah. Dan di setiap tempat kita mengadakan dua kegiatan. Yang satu leader meeting untuk siap membangkitkan para leader. Yang kedua adalah kita mengadakan bakti sosial atau santunan anak yatim di pesantren tempat yang HNI sudah marak. Nah, begitu ceritanya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, maka ini insya Allah akan diliput dengan media dengan sangat baik sekali. Pada saat itu kita akan menggesah semangat seluruh agen kita untuk HNI ini bangkit. HNI ini akan melejit ke depan, tapi dengan syarat kita sudah mampu memberantas produk-produk dumping di pasaran. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan kita jihad melawan pelaku-pelaku produk dumping. Momen jihad kita melawan memberantas produk-produk dumping pada bulan Ramadan ini. Sehingga nanti insya Allah setelah Lebaran, tapi sebulan sekali barangkali nggak berturutan, kita akan melakukan safari dakwah seluruh leader dan manajemen. Kita akan keliling Indonesia untuk
sebagai momen intilak titik tolak kebangkitan dan kejayaan HNI. Nah, maka ini menjadi penting sekali nih di bulan Ramadan ini kita akan membuat sebuah momen, yaitu kita memberantas produk dumping. Nah, saudara sekalian, itu semangatnya yang tadi Dr. Mawardi sampaikan idealnya, ya idealnya. Yang saya sampaikan di awal itu semangatnya, tapi dalam prakteknya tidak semudah itu untuk melaksanakan. Nah, jadi tapi perusahaan sudah melakukan dan insya Allah kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, bahwa perjuangan ini untuk memberantas produk dumping ini harus dimulai dengan penguatan sistem, ya. Jadi kita harus menguatkan aturan, menguatkan sistem. Karena apa? Kita tidak melakukan serangan-serangan saja, tangkap proses, tangkap proses, tangkap proses. Karena sudah kita lakukan dan terjadi kickback balik. Ada somasi, ada segala macam yang sangat merepotkan dan membahayakan perusahaan. Ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga memang sistem kita masih belum lengkap, sehingga harus kita lengkapi. Maka pada saat ini nanti akan ada surat edaran, 2 surat edaran, dan ada 1 surat keputusan bersama antara DPS dengan manajemen, dan yang ketiga ada 1 SK. Ini semua tujuannya untuk mencegah membanjirnya produk dumping di pasaran. Kalau bisa memberantas dengan tuntas produk dumping di perusahaan. Nah, sehingga ini penting sekali, saudara sekalian. Baik, saya akan coba jelaskan. Ya, alhamdulillah yang akan saya jelaskan sebagian besarnya sudah dijelaskan oleh Dr. Mawardi, jadi sudah sangat ringan tugas saya. Dan nanti insya Allah habis ini adalah giliran Dr. Oni Syahroni untuk menyampaikan dalil-dalil tentang SKB, ya, tentang surat keputusan bersama secara syariah. Bapak Ibu sekalian, jadi yang kita lakukan yang pertama adalah kita sudah mencoba untuk mencegah penjualan produk-produk dumping di pasaran, ya, yaitu terutama di marketplace. Maka kemudian kita melakukan take down, sudah ribuan, bahkan mungkin sudah puluhan ribu produk yang di marketplace kita take down, di Shopee, di Tokopedia, sudah. Nah, pada saat tersebut, kita melakukan kebijakan bahwa menjual di marketplace yang kita larang keras itu adalah yang di bawah harga yang ditentukan. Maka kita setiap ada yang menjual di bawah harga, kita suratin, kita bikin pemberitahuan kepada marketplace bahwa produk ini di bawah harga pasar, maka dia men-take down. Nah, ini tidak serius, kita tidak mudah gitu, karena hilang muncul lagi, hilang muncul lagi, hilang muncul lagi, seperti itu. Gampang saja, sudah dia di take down, hilang, bisa muncul lagi, menggunakan didaftarkan baru. Dan marketplace juga dia tidak bisa berbuat banyak, dan ini sudah dialami oleh juga perusahaan-perusahaan MLM lain. Padahal sudah puluhan ribu mungkin kita take down, begitu ya, nggak berhasil. Sehingga satu-satunya cara adalah kita melarang total penjualan produk-produk HNI di marketplace. Itu yang kita lakukan. Ya, karena memang ini sesuai dengan ketentuan hukum positif. Peraturan dari Kemendak nanti akan secara detail dibacakan oleh tim, bahwa memang kita ini harus hanya menjual lewat jalur distribusi yang kita miliki secara network marketing atau agen stok, begitu. Memang nggak boleh kita jual di marketplace, ya. Maka surat edaran yang pertama adalah berkaitan dengan larangan kepada agen. Larangan kepada agen untuk menjual di produk marketplace. Dan yang kedua, larangan juga kepada agen menjual produk itu kepada saluran distribusi. Kalau jual kepada konsumen langsung boleh. Boleh. Bapak Ibu punya toko di depan rumah, produk kita dijual, boleh, karena yang membeli adalah konsumen akhir. Ya, boleh, itu boleh banget. Atau Bapak Ibu punya warung, punya toko, dijual ada menu menu minuman Rilko Cappuccino HNI. Oh, boleh banget itu. Itu boleh, karena yang membeli adalah konsumen akhir. Yang tidak boleh adalah
kita menjual kepada toko herbal dan lain-lain. Nah, itu yang tidak boleh. Itu SE yang pertama, nanti secara detail akan dibacakan. SE yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menemukan banyak toko-toko herbal yang menjual produk-produk HNI dengan harga dumping. Pertanyaannya, bisa nggak kita tindak? Tidak bisa. Tidak bisa ditindak secara hukum. Nah, ini masalah, ini yang saya maksud. Secara teori kita gampang tegas, tapi secara aturan nggak mudah kita tegas. Kenapa? Dia nggak ada ikatan dengan HNI. Dia bukan member HNI gitu. Dia boleh-boleh saja jual barang apapun, kan begitu. Maka kemudian kita buat aturan, surat edaran bukan SK, karena SK hanya berlaku buat internal. Surat edaran, kalau bahasa hukumnya to whom it may concern. Kalau bahasa Indonesianya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini buat non-member. Bahwa non-member dilarang menjual produk HNI dimanapun. Baik di marketplace maupun di toko-toko. Dan ini sudah dilindungi oleh undang-undang. Kita sinkron dengan hukum positif, begitu. Begitu dia jual produk HNI, maka dia melanggar hukum. Dia bisa dituntut sebagai penadah, ya, bisa dipakai pasal undang-undang hak cipta, melanggar hak cipta HNI. Jadi sudah ada pasal-pasal yang mengikat mereka, begitu. Dengan adanya aturan ini, maka kita punya kekuatan hukum, baru kita bisa bertindak, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi paham ya. Jadi SE yang pertama buat siapa? Buat para agen. Para agen dilarang menjual di marketplace. Yang kedua, para agen dilarang untuk menjual ke saluran-saluran distribusi. Nanti bahasa SE-nya kita lihat. Jadi kalau jual ke konsumen akhir boleh, ya. Ngeteng boleh. Oke. Asal di bawah harga pasar. Ingat, ada aturan yang lain yang melarang agen-agen HNI untuk menjual di bawah harga pasar. Nah, itu kalau jual di bawah harga pasar kena juga, nggak boleh. Apalagi kita LED nih, semua sudah bersumpah. Dan di antara sumpah kita adalah tidak menjual produk HNI dengan harga yang di bawah yang ditentukan. Oke, yang kedua, SE yang kedua adalah larangan buat orang umum. Bahwa dia dilarang untuk menjual produk HNI dimanapun. Baik itu di marketplace maupun di toko retail non-agen, non-member. Nah, sekarang misalnya contoh, ada toko herbal. Ada toko herbal. Dia nggak bisa kan jualan HNI. Bisa nggak dia jadi agen dulu? Dia jadi agen dulu, atau bahkan jadi agen stok, kemudian jual produk HNI. Bisa, boleh. Tapi begitu dia menjadi agen, dia terikat hukum bahwa dia tidak boleh menjual di bawah harga agen. Begitu. Karena kalau dia tidak agen, dia tidak member, dia tidak bisa dijerat secara hukum. Paham ya? Ini 2 SE. 2 SE. Yang kemudian satu ada SKB, Bapak Ibu sekalian. Nah, SKB ini juga adalah hal yang sangat penting sekali, karena ini yang saya katakan, inilah yang menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan MLM hancur. Maka kita mencegahnya, yaitu larangan untuk pengembangan bisnis HNI dengan pola investasi. Ini yang dilarang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Alasannya. Jadi contohnya dulu deh. Contohnya adalah dia menawarkan dengan uang tertentu mencapai peringkat tertentu. Anda invest 200 juta, maka Anda menjadi LED. Anda invest 80 juta, Anda menjadi ED. Nah, ini seperti bahkan mungkin lebih dari itu. Itu dilarang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Alasan pertama adalah yang sudah dijelaskan oleh Dr. Mawardi, saya nggak usah ngulangi lagi, nanti secara syariah itu akan disampaikan oleh Dr. Oni Syahroni. Hanya saja saya menyampaikan dari faktor yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ini kita sekarang sedang lagi tren tentang binomo option. Sudah menjadi terdakwa, yaitu ada Indra Kents, ada Dodi Salmanan, bahkan yang lain-lainnya yang terikatnya menjadi terdakwa semua. Dan hartanya disita, kena TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Nah, ini muncul Bapak Ibu sekalian yang sudah lagi tren di masyarakat.
Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan kalau ternyata pola-pola investasi ini banyak dilakukan oleh agen HNI. Maka dikatakan bahwa flexing atau iming-iming. Iming-iming itu kan bisa dengan gaya hidup, kekayaan, tapi bisa juga dengan pencapaian prestasi. Bahkan bisa dengan sedekah. Ingat nggak siapa itu? Indra Kents. Dia ngomong, saya yang penting sedekah gitu. Saya sombong, saya flexing. Tapi barangkali dengan saya sedekah, Tuhan mengampuni saya. Ketika saya sombong, saya sedekah. Oh, Tuhan ampuni. Saya sombong lagi, saya sedekah lagi. Tuhan ampuni. Katanya begitu kan. Tuhan juga bingung akhirnya, ini mau dihukum apa enggak, karena sedekahnya banyak begitu. Jadi sedekah yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Dr. Mawardi tadi juga ketika tidak pada tempatnya itu membahayakan. Nah, HNI bisa kena Bapak Ibu sekalian. HNI bisa kena. Kenapa? Ketika kita mengembangkan pola investasi nanti, dan sudah terjadi. Ada orang yang mengatakan, saya sudah invest 150 juta, 200 juta. Oke, benar sih yang dijanjikan bahwa saya menjadi ED, menjadi LED. Tapi habis itu kok bonusnya 0. Penipuan ini HNI. Dia akan melaporkan Bapak Ibu sekalian, melaporkan ke Mendak, melaporkan kepada APRI dan sebagainya. Masya Allah. Dan dikaitkanlah ini sejenis dengan binomo ini, sejenis dengan Indra Kents ini. Wah, habis kita Bapak Ibu sekalian. Akan muncul kekecewaan, akan muncul masalah-masalah. Maka benar-benar pola investasi ini apapun juga tidak boleh. Nggak boleh menjanjikan peringkat tertentu, menjanjikan omset tertentu, tidak boleh. Memang nggak begitu kita. Peringkat dan omset berdasarkan kerja. Maka itulah kemudian dibuat SKB bahwa pola-pola penawaran secara investasi apapun juga itu adalah dilarang. Dan kalau ketahuan ada saksi yang mengatakan bahwa menjumpai ada leader kita yang menawarkan dengan pola investasi, maka dia akan bisa terkena hukuman. Dan sudah ada nanti apa hukuman yang diberikan. Hukuman diberikan itu karena ini penting sekali, harus dicegah, maka hukuman yang diberikan sampai hukuman maksimal. Tentunya melihat kepada kadar ya, nisabnya dan intentionnya, niatnya, motivasinya. Tapi hukuman yang bisa diberikan adalah sampai pada hukuman maksimal. Nah itu SKB yang kedua, yang akan ada SE 2 buah, kemudian 1 SKB, dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, aturan ini dibuat sebaik mungkin tidak akan terlaksana kalau perangkat-perangkatnya itu tidak cukup, tidak memadai. Maka kita SK yang ketiga ini karena internal disebut dengan SK, ini menyiapkan perangkatnya. Nah, perangkat yang bisa menindak dan menghukum, ya, mencegah, menindak dan menghukum pelaku-pelaku yang melakukan kesalahan selama ini adalah kode. Ya, selama ini adalah kode. Kode adalah gabungan antara manajemen dengan leader. Nah, di sini nggak boleh leader menghakimi leader, nggak boleh itu. Kalau di negara ada trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ya. Nanti ada vested interest, betul. Ketika nanti terdakwanya adalah mitranya, dia akan lembek. Tapi ketika terdakwanya adalah orang lain, dia keras. Ini nggak boleh. Sehingga nggak akan efektif ketika yang melakukan penindakan atau action adalah kode sekarang. Kode sifatnya adalah seperti legislatif. Dia membuat aturan main ya dan lain-lain. Nah, jadi yang melakukan penindakan ini kita akan buat sebuah organisasi, sebuah struktur yang namanya Biro Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran atau BP3. Yang sekarang sudah bekerja, yang dulu namanya BP2 dan sekarang sudah dibuat powerful. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dalam 2 pekan terakhir BP3 sudah kerja keras, sudah melakukan tangkapan-tangkapan, sudah melakukan mem-BAP banyak kasus penjualan di bawah harga pasar. Alhamdulillah sudah ada bukti-buktinya, sudah ada berita acaranya, ya tinggal kita nanti lakukan hukumannya ya kepada mereka. Baik internal maupun eksternal itu sudah kita dapatkan, dan memang ketika kita telusuri, ini perhatikan, memang seluruh tangkapan ketika kita telusuri itu berkaitan dengan
rekayasa-rekayasa omset, berkaitan dengan rekayasa jaringan yang dilakukan oleh para leader-leader, dan bisa jadi adalah para petinggi-petinggi kita. Yang sangat mungkin adalah para petinggi yang melakukan. Karena kalau orang biasa yang bukan LED nggak mungkin melakukan. Jadi yang bisa melakukan adalah kita di sini. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita di sini ada sekitar 500 orang LED yang kata Dokter Mawardi tadi, ada 1, 2, 3, 4 orang di antara kita ini ya yang menghilangkan kebersamaan, yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Karena apa? Dia akan membesarkan bonus dia, tapi itu akan mengurangi bonus yang lain karena menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kecurangan, menimbulkan kompetisi yang tidak sehat, sehingga yang lain akan kesulitan. Karena apa? Karena ketika produk-produk ada tersebar di pasar dengan harga murah, itu akan sangat mengganggu bisnis kita, bahkan kelangsungan perusahaan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang SK yang ketiga adalah pengukuhan BP3 sebagai organisasi, dan kode itu adalah sebagai legislatif, bukan sebagai yudikatif. Yudikatif BP3 pun sifatnya hanya memberikan rekomendasi, karena hukuman tetap berada di manajemen. Mungkin begitu, waktu sudah sangat mepet, saya tidak ingin berpanjang lebar, langsung pada inti-intinya saja, karena habis ini kita akan mendengarkan dari Dr. Oni Syahroni, dan berikutnya pembacaan SK. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.